Jadi kita di sini para santri dan santriwati, ini kita punya orang tua nenek-nenek berjuang kemerdekaan, dihitung jari yang pengkhianat, yang dihitung jari Pak Ustaz. Nah, kemudian saya tidak mengkultuskan tabet orang tua, jadi yang diangkat menjadi ketua pemuda dan pelopor pemuda kalau kita ini Bapak M. Ali Kamri dengan wakilnya itu kakek juga Pak Majid Yunus, mantan ketua DPR di tingkat 1 kalau provinsi. Itu Pak. Jadi mereka ini Pak sama dengan Soekarno dengan Hatta. Mereka tidak berpisah Pak. Nah, hanya waktu gempuran itu peristiwa 19 November Pak itu tidak ikut Pak Majid Yunus. Tapi ada yang saya ulangi sekali lagi, saya mohon maaf. Jadi yang masuk di tangsi itu adalah Pak Ali, karena orang Jepang tabe ada pengikat ide. Orang Jepang tidak bisa menyebut L. Itu satu kelemahannya orang Jepang, tidak seperti kita orang Indonesia. L, R apa semua nambah rata. Ya. Nah, orang Jepang tidak bisa sebut L. Maka kalau dia panggil Bapak Ali, dia bilang Ari, anak Ari. Dia tidak bilang Ali, tidak bisa. Dia bilang Ari. Nah, jadi itulah Pak waktu peristiwanya itu sampai marahnya Kapten Kabasima sehingga dia panggil itu Bapak Pak Ari, anak Ari sini. Ya, tapi ada Pak. Ada. Ya Pak Ustaz. Dia panggil Pak anak Ari, dia berbicara 4 mata. Kalau begini kita tidak bisa menang. Belanda masih bisa berkuasa. Tidak ada pemuda yang berani mati untuk masuk di Tansi kecuali anak Ari. Langsung itu orang Jepang kata kalau bukan anak Ari yang masuk tidak bisa. Dan dikawal oleh beberapa orang Jepang yang termasuk di situ Takahashi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa Pak, luar biasa. Jadi itulah salah satu Pak. Itu artinya yang kami nih anak-anaknya Pak Ali kita kenang itu Pak. Kemudian bukti lagi bahwa jika seandainya Pak Ari tidak baik hubungannya dengan orang Jepang Pak, itu khususnya lebih khusus kepada Kapten Kabasima waktu sesudah peristiwa 19 November, mungkin itu sahabatnya yang Mr. Yoneyama dari Jepang tidak mau datang di rumah sini Pak. Tapi bagus, disitulah saya dengan bersaudara-saudara dengan mama karena masih ada bersyukur bahwa tidak ada harta berupa materi yang ditinggalkan oleh Bapak, tetapi sifat-sifat kebaikan pada apa istilahnya kepada orang tidak tahu suku, ras dan lain-lain. Itulah yang kami rasakan Pak. Termasuk ini saya tidak sangka-sangka Bapak mau berkunjung santri dan semua. Itu kehormatan yang luar biasa Pak. Apalagi Bapak mau gali itu sejarah lebih khusus tentang ini peristiwanya Kapten Kabasima. Ya, jadi luar biasa Pak itu peranan. Peristiwa Batu Putih. Karena itu di Batu Putih benteng pertahanan terakhir Datu Lubu Pak. Kecolongan. Itu pernah diserbu sehingga itu Datu Lubu menyerah Pak. Tapi ada ada 6 daerah yang tidak pernah menyerah kepada Nika atau Belanda. 6 daerah kita di sini, yaitu Wolo, ada perkali dari Wolo, Woimenda, Wawo, Rantai Angin, Pohu, Lambai. Ini tidak pernah menyerah terhadap penjajahan khusus Belanda. Tidak pernah, tetap melakukan perlawanan Pak.
Jadi ini Pak, di bumi hanguskan ini daerah, ternak habis dibantai oleh Nika, rumah dibakar, Dila Susua dibakar Pak, Lambai rantai angin itu Pak, bumi hangus ini. Tapi mereka itu orang Belanda tidak berani masuk ke gunung karena ada benteng pertahanan pemuda. Ada yang bersenjata, ada pakai tombak, ada pakai parang. Itu perlawanannya itu. Heroik memang Pak mereka. Nah, kemudian biar saya lompat-lompat ya Pak. Nah, ini orang Jepang. Kemungkinan seandainya mereka tidak meninggal Pak, mungkin menjadi mu'alaf. Iya. Mungkin menjadi mu'alaf dia. Kenapa? Karena di antara mereka ini Pak sudah tidak mau pakai namanya. Itu sudah dia pakai nama Indonesia. Seperti Kabashima diganti menjadi Mansur. Nah, Takahashi diganti nama Sukri. Ada nama Molewe. Ada nama Bandu. Ini orang Jepang semua Pak. Supaya mengelabui orang-orang nikah bahwa memang orang Jepang tidak ada. Itu Pak. Nah, jadi saya lanjutkan. Waktu dia disembunyi Pak di atas ada goa. Sampai kita kasih nama itu Goa Kabashima. Di atas itu kebetulan jadi areal perkebunan. Itu waktu pertemuan pertama dengan Pak Ali Kamri itu orang Jepang waktu sesudah dibawa dari Mangolo Pak. Itu pakaian satu pasang. Sudah busuk Pak. Busuk itu pakaian karena maklum maaf. Sedangkan diganti-ganti terus kadang-kadang masih bau. Karena tidak ada apa namanya kita pakai seperti saat sekarang modern, ya sudah bau. Sehingga Mama Siti Hasisah itu dia gantikan pakaiannya Pak. Jadi mereka tinggal sama-sama di hutan Pak. Itu sampai dirawat sampai bagus mereka Pak, sehat walafiat. Nah, tetapi dia meninggal Pak. Nah, itu lanjutan peristiwa Pak. Waktu itu Bapak Ali Kamri dengan Pak Maji Yunus melanjutkan tadam pengekadi Pak. Dia melanjutkan perjuangannya sampai di Sulawesi Selatan Pak. Masuk Sinjai, Balanipa, Tondong. Datang pemuda dari Sulawesi Selatan jemput mereka Pak supaya diajar kemiliteran di Sinjai. Itulah ada orang yang menyeleweng bahwa betul itu orang Jepang Kabashima ada disembunyi di dalam gua. Sehingga tentara Nika Belanda itu naik serbu mereka Pak. Mati. Kemudian kepalanya dipisahkan dari badannya, dibicang, ditenteng, dikasih lihat masyarakat. Bilang sudah tidak ada orang Jepang yang tinggal disembunyikan. Jadi itu kepalanya kayak kelapa dibawa. Dikasih lihat masyarakat, ini kepalanya Kapten Kabashima. Sudah tidak ada Pak. Nah, itu kebetulan Bapak ada di Sulawesi Selatan Pak. Itu. Jadi kalau misalnya hubungan perjuangan antara Sulawesi Tenggara, khususnya kita Kolaka dengan Sinjai, Tondong, Balanipa, itu erat sekali Pak. Nah, kemudian setelah mereka tiba di sana dilatih itu pemudanya Pak. Jadi Tabe, saya mohon maaf Pak juga. Jangan sampai ada anggapan karena bapaknya dia kultuskan berlebih-lebihan. Tidak deh. Ini fakta sejarah. Setelah mereka berjuang di Sulawesi Selatan, dia sempat juga membunuh Petor, pejabat tinggi Belanda. Hanya saya lupa namanya, hanya disebut Petor yang kedudukannya hampir sama dengan bupati Pak. Di Adang, di daerah Malino. Itu ada daerah Malino itu Pak di Sulawesi Selatan. Di situ sempat dia rampas semua harta bendanya, kemudian sebagian daripada uangnya itu dikasih oleh masyarakat. Ayahanda Ali Kamri, Majid Yunus bagi-bagikan. Itu. Nah, itu Pak, kalau secara singkat itu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa lagi, mungkin saya tidak sebutkan, bisa lagi di... Sebenarnya,